Selain itu, gerakan ini juga mengajak masyarakat untuk menggunakan karya anak bangsa. Kita jangan selalu tergantung pada produk-produk luar negeri. 59,78% adalah pengeluaran konsumen rumah tangga. Ini artinya bahwa UMKM di Jawa Timur memiliki ruang yang luar biasa untuk bertumbuh. Hanya 13 produk saja, ya, yang ini juga memberikan hasil luar biasa. Ada 100 juta hasil penjualan dari hanya 13 item produk. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Gernas BBI adalah gerakan yang telah digagas Presiden Joko Widodo sejak Mei 2020. Bertujuan agar masyarakat Indonesia mencintai dan menggunakan karya anak bangsa, utamanya produk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM lokal. Gernas BBI memiliki misi utama, yaitu mendorong UMKM Indonesia naik kelas. Selain makin dicintai di negeri sendiri, produk-produk artisan lokal ini juga ditargetkan sukses menembus pasar global. Jutaan pengusaha kecil dan menengah lokal yang tersebar di seluruh Indonesia telah bergabung, tidak terkecuali yang berada di Provinsi Jawa Timur. Program Gernas BBI di Jawa Timur ini dinamakan Lokal Keren Jatim Brilliant Planner atau Bangga Buatan Jawa Timur. Kami yakin produk Jawa Timur kualitasnya premium. Namun demikian, kita perlu mendorong penciptaan demand. Selain itu, gerakan ini juga mengajak masyarakat untuk menggunakan karya anak bangsa. Kita jangan selalu tergantung pada produk-produk luar negeri. Upaya mendorong UMKM utamanya di Jawa Timur untuk naik kelas tentu menjadi hal yang penting. Berdasarkan laporan Pemprov Jatim melalui hasil Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB 2020, kontribusi UMKM di Jawa Timur mencapai 57,25%. Jumlah yang sangat signifikan menyumbang sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi. 59,78% adalah pengeluaran konsumen rumah tangga. Ini artinya bahwa UMKM di Jawa Timur memiliki ruang yang luar biasa untuk bertumbuh, untuk dikembangkan, untuk diluaskan marketnya. Program Gernas BBI Lokal Keren Jatim dipegang tanggung jawabnya oleh integrasi antar kementerian dan lembaga serta Bank Rakyat Indonesia BRI. Kementerian BUMN sebagai inisiator memberikan 5 bentuk dukungan pada Lokal Keren Jatim. Pertama adalah pendampingan, pembinaan, dan pelatihan untuk UMKM. Di sini, UMKM diajarkan banyak hal teknis, utamanya dalam rangka pemasaran produk yang lebih baik dan luas. Kedua adalah dukungan pembiayaan termasuk fasilitas jasa penjaminan dan asuransi oleh BUMN. Hal ini diwujudkan melalui pembiayaan dari Bank Himbara, salah satunya Bank BRI dan Ultra Mikro lainnya. Ketiga berupa dukungan penyediaan sarana dan prasarana produksi maupun bentuk keberpihakan sebagai off-taker atau pembeli produk UMKM. Yang selanjutnya, Kementerian BUMN banyak melakukan kurasi dan mendukung pemasaran produk UMKM baik offline maupun online. Dan yang terakhir, berupa dukungan distribusi dan logistik produk UMKM di seluruh wilayah Indonesia. Tema Lokal Keren Jatim yang diangkat kali ini diharapkan dapat lebih mendorong
produk artisan dan wisata Jawa Timur. Tidak hanya dikenal oleh konsumen nasional, tapi juga disukai dan dicintai oleh konsumen mancanegara. Jawa Timur juga menjadi salah satu provinsi dengan potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dari sumbangsi para usaha mikro kecil dan menengah. Jawa Timur itu selalu menjadi salah satu provinsi yang punya peranan dalam artian kalau kita bicara masalah ekonomi kreatif gitu ya, itu kan juga dekat sekali dengan UMKM. Itu selalu ada di top 3 atau di top 4 kontributor terkait dengan ekspor dan juga terkait dengan produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM di sana. Bank BRI sebagai penyelenggara turut melakukan sejumlah kegiatan untuk tercapainya UMKM Jawa Timur naik kelas, yakni business matching, pameran produk, sarana komunikasi dan promosi berupa podcast, dan lelang produk. Cara ini dilakukan sebagai upaya untuk mengantarkan UMKM lokal Jawa Timur ke pasar global. Business matching dilakukan BRI untuk mengenalkan sekaligus mempertemukan para UMKM kepada klien di luar negeri untuk selanjutnya melakukan kerja sama bisnis. Karena kita lihat bahwa tidak hanya pendanaan sebetulnya yang menjadi masalah dari UMKM ini, tapi juga pengetahuan bagaimana untuk membuat produk ya, untuk mengemas produk, kemudian untuk akses ke pasar. Nah, ini juga yang sangat dibutuhkan sebetulnya. Berbagai pelatihan yang diberikan bagi para UMKM di Jawa Timur ini ternyata membawa hasil yang membanggakan. Transaksi UMKM di sejumlah e-commerce telah menghasilkan volume penjualan 11 miliar rupiah lebih. Sedangkan dari total 117 agenda bisnis matching yang diikuti 21 buyer dan 76 UMKM menghasilkan potensi kesepakatan hampir 5 miliar rupiah. Ada wow factor di situ. Ada kita mengkolaborasikan antara UMKM dengan top designer Indonesia. Nah, di situ kemudian dihasilkan ada 13 produk ya. 13 jenis produk yang kemudian kita lelang. Hanya 13 produk saja. Ya, yang ini juga memberikan hasil luar biasa. Ada 100 juta hasil penjualan dari hanya 13 item produk gitu. Program ini bukanlah sekedar slogan, tapi aksi nyata untuk mewujudkan rasa cinta terhadap produk Indonesia. Menunjukkan keberpihakan sebagai sesama insan bangsa untuk saling membantu di tengah pandemi dengan membeli produk dalam negeri yang memang tak kalah kualitasnya dibandingkan dengan produk asing. Lalu seperti apa keunikan serta keunggulan produk-produk UMKM Jawa Timur yang telah masuk ke dalam kurasi ini? Nama saya Winarsi, saya pemilik Wins Rajut. Saya umurnya sudah 50 lebih. Awal mulanya tahun 2015, setelah saya tidak bekerja lagi, saya resign dari perusahaan, saya memperdalam
kesenangan saya, hobi, berangkat dari hobi. Sudah bosan kerja ikut orang, kepinginnya bekerja sendiri, tidak terikat dengan waktu, pengen mengeksplor kemampuan saya ya. Karena di tempat kami banyak tanaman enceng gondok yang dianggap sampah, dianggap limbah, itu penyebab banjir ya. Seringkali di tempat kami itu diadakan kerja bakti untuk membersihkan itu dan dibuang. Saya mencoba untuk membuat bahan enceng gondok untuk menjadi produk yang punya nilai. Kelebihan produk saya 100% handmade dan kolaborasi. Jadi karena saya berangkat dari rajut, sekarang saya kolaborasi dengan beberapa pengrajin. Jadi ada yang sulam, ada yang anyam gitu. Jadi kita combine. Jadi sekarang kelebihannya itu kombinasi antara rajut dengan produk natural lainnya. Omset itu enggak tentu Mbak, kalau kemarin bulan Juli itu 20-25 juta. Pandemi kemarin dari awal kita terpukul. Kita sangat terpukul, tapi setelah dari beberapa BUMN itu memberikan support ya untuk UKM seperti BRI juga, kita diberikan kesempatan untuk menjual lewat online, diajari bagaimana kita bisa eksis di situ dengan tidak menjual hanya offline gitu. Itu sudah cukup membantu. Tujuan saya pemberdayaan perempuan. Jadi ibu-ibu yang di rumah itu bisa bekerja dengan tidak meninggalkan rumah. Saya kirimi barang, bahan untuk dikerjakan di rumahnya masing-masing. Mereka tidak meninggalkan anaknya, tidak meninggalkan tanggung jawabnya. Jadi mau kerja malam, mau kerja pagi itu bisa. Kan saya sambil ngomong, jadi nunggu anak tidur dulu apa nyantai itu. Kadang malam-malam saya lembur gitu, kalau siangnya repot gitu. Kan karena saya anaknya 4 Mbak, jadi kayak tulang punggung lah sekarang saya. Suami kan cuman 3 kali kerja juga. Begitu kita bisa menyelesaikan pekerjaan, Bu Win langsung bayar. Tidak pernah ditunda sampai 1 bulan, nggak pernah. Pokoknya kita selesai kerja, kita kirim, beliau langsung bayar. Kalau dilihat dari sukanya, suka dukanya banyak disukanya. Karena pekerjaan ini sesuai dengan minat, sesuai dengan hobi. Jadi kita tidak merasa terpaksa melakukan. Nama saya Nabela Zia Arfa, umur 27 tahun. Sekarang ya ini menggeluti dunia persepatuan kulit, ini sudah hampir 2 tahun. Awalnya nyoba kulit karena di Malang memang pengrajinnya kebanyakan memang bisanya ngerjakan sepatu kulit. Soalnya awalnya ini pengrajin-pengrajin Malang kan kebanyakan dulu bekerjanya di Bali. Dan di Bali itu kebanyakan mengerjakan sepatu kulit. Terus untuk kelebihannya yang lain, itu bisa menerima ukuran paling besar.
ukuran biasanya kalau di toko kan sampai 41, 42 gitu ya. Kalau kami sepatu cewek gitu menerima sampai 45, size 45 paling besar. Dan juga bisa request ukuran gemuk gitu paling besar. Saya kan emang dulu awalnya kan bikin model sepatu boot itu yang kayak model bohemian gitu loh, yang model Australian gitu, emang kayak vintage gitu kan. Jadi kalau di Indonesia kan masih jarang. Kalau saya sih ya misalnya itu ke kalangan menengah ke atas memang, karena dari harga sepatunya juga saya menentukannya lumayan kan ya. Kalau sepatu kulit itu kisaran harga 500.000 sampai 1 juta ke atas, 1.400.000 itu kalau untuk satu pasang sepatu boot kulit. Jadi selama ini sih saya kirimnya kebanyakan daerah Jabodetabek. Kalau untuk ke negara lain udah 3 negara itu, Singapura, Malaysia sama Taiwan. Alhamdulillah ya, dari BPI sih banyak mengangkat UKM-UKM yang dari Indonesia sekarang, dari yang dulu awalnya nggak dikenal sekarang udah dikenal pasar luas ya. Emang karena orang Indonesia itu lebih suka kan produk-produk luar awalnya kan. Sekarang dengan banyaknya produk-produk lokal yang diangkat BPI oleh bantuan pemerintah juga bisa dikenal pasar luas melalui itu tadi program BPI. Ngaruh banget. Kan awalnya kita nggak tahu gimana sih cara memasarkan produk kita agar bisa lebih dikenal. Setelah mengikuti pelatihan-pelatihan gitu kan, kita diajari gimana caranya beriklan, caranya biar usahanya bisa bersaing dengan pasar yang lain. Awalnya tuh coba-coba servis, yang dulu kan sebelum kesini kan ada dulu katanya kurang cocok, kerjaannya kurang cocok gitu loh. Akhirnya cari-cari tukang itu kok ketemu di sini gitu. Sampai sekarang itu cocok dengan kerjaan saya gitu. Kalau sementara ini ya kurang lebih sebulan 10 juta paling tinggi hitungannya, rata-rata segitulah. Itu kalau kerjaan ngalir terus gitu segitu. BPI ini membantu memfasilitasi tidak sia-sia untuk mengangkat UKM yang sudah masuk kurasi. Kalau bermanfaat, sangat bermanfaat sekali karena kita memang butuh jaringan untuk ke luar negeri. Dari BPI ini kita dibantu sekali mengenai prosedur ke luar negeri. Nama saya Ibu Harimastuti, pekerjaan saya produsen keripik buah dan sayuran. Tempat kami di Batu Malang, Jawa Timur. Kebanyakan brokoli untuk sayur, terus cabai, paprika, wortel, baby buncis, kacang panjang, okra, dan zucchini. Omsetnya per bulan kalau sebelum COVID itu sekitar 300-400 juta. Sekarang ada pandemi menurun jadi separuh, 200 sampai 250 juta. Nggak pernah mikir mau bikin keripik brokoli atau wortel, itu nggak pernah. Begitu melihat petani kemarin itu ada pandemi COVID, akhirnya saya mencoba melihat petani itu kan kasihan,
banyak yang nggak laku, akhirnya sampai dibuang ke sungai. Terus saat itu saya mencoba bikin resepnya seperti punya bayam. Kalau vakum frying ini keripiknya sebenarnya lebih gurih karena ada minyak kelapa itu. Kalau crispy-nya sama. Kalau yang fish dry itu juga natural banget karena memang tidak ada kontaminasi dengan minyak, tidak pakai tepung. Jadi seperti stroberi, seperti durian, manggis atau yang lain-lain itu kelengkeng, okra, sayuran brokoli atau zucchini, wortel. Semuanya itu masih original, warnanya sama, terus rasanya tidak mengurangi dengan aslinya. Sekarang kan banyak yang nggak kerja, banyak yang cuma 15 hari kerja, gaji cuma 40%. Suami saya itu cuma 40% sekarang, 15 hari kerja, banyak liburnya. Saya yang alhamdulillah di sini rame, jadi kan masih bisa. Sangat terasa seperti itu. Jadi BBI ini membantu memfasilitasi tidak sia-sia untuk mengangkat UKM yang sudah masuk kurasi. Ini aja saya masih launching, masih ikut beberapa hari, belum 1 bulan, itu sudah terasa karena penjualan kami meningkat, web kami juga diketahui, terus ada juga yang link buyer sampai ke luar negeri itu tahu dari web. Terus online-nya menambah. Alhamdulillah kami sudah pernah kirim ke Hong Kong, ke Korea, ke Taiwan, termasuk Singapura, Malaysia, terus ke Dubai, terus ke Amazon juga pernah. Terus ini lagi mau garap ke Turki sama Jepang. Saya Rudi Eko Yulianto, saya sekarang berumur 35 tahun. Pekerjaan saat ini adalah menjual rempah-rempah yang dikeringkan. Dari pandemi ini kita banyak orang yang tidak bisa keluar, tidak bisa belanja di pasar, dan kemudian bahan-bahan segar itu mudah busuk. Jadi kami membuat suatu solusi buat customer kami. Jadi kita mengeringkan rempah-rempah dengan menggunakan mesin yang berteknologi terbaru, yaitu food dehydrator, sehingga rempah-rempah yang kita keringkan itu tidak berubah rasa dan aroma, serta nutrisinya tidak berubah dari bahan segar. Kalau dengan mesin food dehydrator ini khasiatnya tetap dijamin tetap sama dengan bahan segar, karena kita mengeringkan dengan menggunakan suhu yang sangat rendah yang memungkinkan supaya rempah-rempah tersebut bisa kering. Lain dengan menggunakan seperti brand-brand lain, ada banyak yang di Indonesia ini menggunakan oven. Kita memiliki 38 macam varian, dan di mana kompetitor lain tidak punya sebanyak itu. Kemudian kita asli Indonesia. Kalau bumbu-bumbu kompetitor banyak yang import dari luar.
kita juga lihat banyak pekarangan warga itu yang nggak dimanfaatkan, soalnya kan Madiun kota kecil ya, rumah orang di desa itu luas-luas tapi nggak dimanfaatkan. Akhirnya kita coba beli dari mereka seperti daun pandan, daun salam, serai, jadi biar mereka juga ada penghasilan. Akhirnya karena dari mulut ke mulut banyak yang sampai ada tukang becak tuh juga nganter kunir, tahu-tahu datang nganter kunir berapa 2 karung gitu, suruh beli ke kita gitu, suruh kita beli. Terus sekarang saya nekunin cari daun salam, daun pandan, dan daun jeruk. Ini aja nggak pernah berhenti gitu loh, jadi terus kita pesanan terus ini setiap hari, jadi gantian, sehari ini ntar daun pandan, sehari lagi salam. Kalau sehari itu kalau kita ininya 1 karung lah sehari itu. Kalau hitungan ininya lumayan lah, ya antara 100 ribuan. Peran BPI salah satunya adalah pendidikan untuk lebih dalam mengenai marketplace, Tokopedia, Shopee, kemudian yang paling berdampak adalah bisnis matching dengan para customer di luar negeri. Bisnis matching ada beberapa yang sudah minta sampel, kita tinggal follow up lebih dalam lagi. Negara kemarin yang kita dapat adalah Kanada, Jepang, Taiwan, sama Australia. Kalau bermanfaat, sangat bermanfaat sekali karena kita memang butuh jaringan untuk ke luar negeri. Dari BPI ini kita dibantu sekali mengenai prosedur ke luar negeri, jualan di luar negeri.